Kita sering menganggap kalimat cinta tak harus memiliki itu cuma gombalan orang yang gagal move on atau remaja yang lagi patah hati. Padahal, kalau kita bedah lebih jauh, itu adalah prinsip pertahanan mental paling tangguh yang bisa dimiliki manusia. Filosofinya begini, sumber penderitaan kita itu sebenarnya bukan karena kehilangan, tapi karena rasa memiliki yang berlebihan. Coba kamu lihat orang yang sangat mencintai pekerjaannya atau perusahaannya. Dia dedikasikan hidupnya, lembur tiap hari, dan merasa perusahaan itu adalah bayinya sendiri. Tapi karena dia merasa memiliki, dia lupa kalau dia itu cuma bagian dari sistem yang ada masanya. Begitu masa pensiun datang, atau saat dia harus diganti karena restrukturisasi, dia hancur. Dia merasa dihianati, dia nggak ikhlas, bahkan banyak yang langsung jatuh sakit karena dunianya seolah kiamat. Kenapa? Karena dia sudah menganggap kursi kantor itu sebagai bagian dari tubuhnya sendiri. Realitanya, mencintai sesuatu tanpa rasa memiliki itu adalah bentuk cinta yang paling dewasa. Saat kamu mencintai pekerjaanmu, cintailah prosesnya, cintailah karyanya, tapi jangan pernah merasa memiliki kursinya. Dengan begitu, saat waktunya kamu harus angkat kaki, kamu bisa melangkah keluar dengan kepala tegap. Kamu bersyukur sudah pernah di sana, tapi kamu nggak merasa ada bagian dari dirimu yang hilang. Kamu sadar kalau kamu itu cuma penumpang yang memang sudah saatnya turun di halte tujuan. Hal yang sama berlaku untuk semua hal di dunia ini. Jabatan, harta, bahkan pasangan dan anak-anak. Kalau kamu terlalu merasa memiliki anakmu, kamu bakal jadi orang tua yang mencekik masa depan mereka karena kamu nggak siap saat mereka harus mandiri dan pergi. Kamu bakal kecewa saat mereka nggak sesuai dengan ekspektasimu. Cintai apapun tanpa harus memiliki, itu artinya kamu membiarkan sesuatu itu bernapas. Kamu menikmati keberadaannya sekarang tanpa harus merasa ketakutan kehilangan dia besok. Kekecewaan itu hanya tumbuh di tanah yang bernama hak milik. Kalau kamu sudah mencabut rasa memiliki itu dari hatimu, maka nggak ada lagi tempat buat kecewa untuk tumbuh subur. Bayangkan betapa tenangnya hidup kalau kamu bisa bilang, aku sangat mencintai peran ini, tapi aku tahu ini bukan milikku selamanya. Itu bukan berarti kamu jadi nggak serius atau nggak totalitas ya. Justru orang yang nggak merasa memiliki itu bisa bekerja jauh lebih tulus. Dia nggak punya beban buat pamer, dia nggak takut kehilangan muka, dan dia nggak perlu main kotor buat mempertahankan posisinya. Dia tulus berkarya karena memang dia suka, bukan karena takut kehilangan miliknya. Jadi, kalau hari ini kamu lagi sangat mencintai sesuatu, entah itu profesi, benda, atau posisi, mulailah belajar untuk melonggarkan genggamanmu. Nikmati selagi ada, syukuri setiap detiknya, tapi selalu ingat kalau setiap pintu masuk, pasti ada pintu keluarnya. Orang yang paling bahagia di dunia ini bukanlah orang yang punya banyak, tapi orang yang paling siap kehilangan banyak tanpa harus merasa kehilangan dirinya sendiri. Karena pada akhirnya, di dunia ini kita itu nggak punya apa-apa. Kita cuma dititipi sebentar buat dilihat bagaimana cara kita menjaganya. Gimana? Lebih tenang nggak rasanya kalau kita melihat kehilangan sebagai sekedar pengembalian?